Halo Sobat WK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari dalam program Sapa Dokter. Kalau hari ini kita tuh ketemu dengan dokter cantik dari Rumah Sakit Carolus Serpong, ya Sumarekon Serpong. Dengan Dokter Tiffany, spesialis apa dok? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mau ngobrolin apa? Kita tunggu aja ya. Kenalan dulu ya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ari. Apa kabar? Baik, Sehat ya dok ya? Mbak Ari gimana? Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik, Sobat WK, kita hari ini mau ngobrol tentang tentang speech delay. Jadi kalau saya tuh punya tetangga ya dokter ya. Anaknya ini sudah usia 3 tahun, laki-laki. Terlambat bicara karena depan rumahnya itu cuma beda beberapa bulan. Jadi mungkin 3 tahun kurang kali ya, gitu. Tapi udah pinter bicara dari sejak usia sebelum 1 tahun. Kebetulan perempuan, jadi akhirnya si beberapa tetangga yang lain kan biasanya kalau tetangga deket-deketan gitu minder kan, ya? kok anak lo udah bisa ngomong ini belum gitu kan. Terus lo gak kebalikannya, anak lo belum bisa ngomong, anaknya dia udah, jadi kayak banding-bandingin. Terus orang tuanya, udahlah gak apa-apa sih orang ini tuh anak gue kan laki gitu loh. Nah jadi banyak mitos di luar sana kalau anak laki-laki biasanya cenderung speed delay menurut mereka. Nanti kita lurusin bener atau enggak gitu ya dok. Terus kemudian apalagi ketika itu terus mulai resah dok, karena kan harus masuk usia sekolah ya. Belum terlalu lancar bicara. Jadi ketika dia nggak bisa bicara, dia marah gitu loh. Si anak ini marah. Jadi emosinya tinggi, tantrum gitu. Nah sementara si anak perempuan temennya ini tuh udah yang banyak kosakatanya gitu kan. Nah tapi mereka berteman gitu kan. Nah tapi kan orang tuanya jadi, kok anak kita belum bisa ngomong ya bener ya, kenapa nih gitu loh. Apakah kelainan? Terus kebetulan si papahnya anak ini mengalami hal yang sama. Akhirnya dia juga mengambil kesimpulan lagi, hoax kedua, benar atau tidak nih dok? Itu keturunan. Nah gitu ya. Baik Sobat WK, kita akan dengarkan penjelasan dari Dokter Tiffany. Dokter Tiffany, benar panggilannya? Iya betul. Ya, oke. Dia Dokter Tiffany mengenai speech delay. Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu, sebenarnya speech delay itu kayak gimana sih dok? Maksudnya pengertiannya gitu loh, pengertiannya apakah cuman karena terlambat bicara pada usia sekian itu bisa dibilang speech delay atau gimana dok? Silakan. Oke, thank you Mbak Ari. Pertama kita terjemahin dulu speech delay kali ya. Speech delay itu kayak bahasa Inggris ya. Telat bicara. Sebenarnya nggak jauh sih. Speech delay itu gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Jadi kalau kita ngomong bicara, pemahamannya dia paham atau tidak, kemudian yang keluar bahasanya sesuai dengan milestone atau usianya tidak. Baik. Dan kadang kita bisa lihat bicaranya nggak bisa, tapi untuk komunikasi mungkin menggunakan gestur, isyarat, dia mampu atau tidak. Jadi ada beberapa yang kita nilai dalam penilaian perkembangan bicara dan bahasa. Oke, baik. Kemudian dok, seorang anak dikatakan dia termasuk dalam speech delay gitu ya, itu pada usia berapa? Ataukah beda antara laki-laki dan perempuan? Begitu dokter. Sebenarnya nggak ada patokannya ya. Di 6 bulan ini belum bisa ngomong, speech delay gitu. Cuma kita perlu pahami milestone normalnya. Kita harus tahu, misalnya nih, anak 6 bulan itu babbling. Berarti kalau belum babbling kita mesti waspada. Oh jadi sudah, kalau babbling itu adalah memang itu memang harus dialami ya? Harus dialami. Baik. Oke, kalau misalnya telat 7 bulan belum babbling, terus kapan sih kita mesti tanda ini udah nggak oke nih gitu. Nah itu ada milestone-nya, kayak 6 bulan itu babbling harusnya. 9 bulan udah mulai mengikuti. Kalau kita bicara satu kata tuh dia mulai mengikuti, namanya equality, imitasi. Dan dari 1 tahun sudah mulai bisa satu kata spesifik. Artinya gini, anak itu harus bisa bilang mama untuk mama, paling gampang mama, karena babbling juga mama, papa, dada gitu kan. Nanti yang di 1 tahun bisa bilang mama untuk mama. Jadi kalau dia bilang mama bukan untuk mama, misalnya ada neneknya lewat, dia bilang mama, itu kita nggak bisa bilang itu udah sesuai usia gitu. Nanti kapan dibilang, oh ini nih speech delay? Kalau memang belum sesuai usianya. Dan kapan harus ke dokter? Kalau misalnya 6 bulan harusnya babbling, 1 tahun belum babbling, berarti sudah tanda bahaya. Ayo datang ke dokter, kita periksa kenapa anak ini telat gitu. Jadi boleh nggak sih dok kalau saya ambil kesimpulan
minimal 1 tahun lah kita Sudah tunggu ada dia, babbling. gitu ya, sudah ada babbling. Betul. Kemudian juga sudah bisa membahasakan satu kata yang spesifik Satu yang tadi kata mama untuk spesifik, mamanya atau papa untuk papanya, dan bukan mama tapi orang lain gitu ya dok ya. Umumnya di 1 tahun sudah bisa ada satu kata spesifik. Tapi kapan tanda bahayanya? Ini anak belum ada kata dan ini nggak oke nih di 16 bulan. Oh baik. Kalau di 16 bulan belum ada satu kata spesifik pun, wah ini concern kita. Meskipun tipikal anak 12 bulan itu sudah ada satu kata spesifik. Harusnya begitu, Tipikal dok, ya? anak 6 bulan sudah ada babbling. 1 tahun belum babbling, 16 bulan belum ada satu kata, ayo kita cari tahu. Gitu ya dokter ya. Nah, ini ada pengalaman lagi dok. Jadi sebelum acara ini, kami tuh sempat riset kecil-kecilan. Iya. Jadi pengalaman dari beberapa ibu mengenai speech delay ini. Jadi dia ada seorang ibu, anaknya itu usianya 1 tahun lebih ya, 1 tahun, ya mungkin hampir 2 tahun lah ya. Itu belum bisa mengucapkan satu kata-kata spesifik tadi. Jadi kayak ya, tapi dia mengerti, maksudnya kayak paham. Jadi dia tapi dengan gerakan tangan gitu loh, dengan gesturnya dia, jadi kayak dada atau apa ya, dia dengan gerakan tangan, benar gitu loh dokter. Cuma dia nggak bisa mengucapkan kayak seperti panggil mamanya pun dia belum bisa. Nah ini apakah tipe tadi speech delay sudah masuk speech delay yang mungkin dokter tadi sebutkan? Gitu? Ya, karena di usia 2 tahun, hampir 2 tahun, hampir ya, 2 tahun, umumnya tuh anak sudah bisa gabungan 2 kata dalam satu kalimat. Misalnya, minta susu, mau ini, dada mama gitu. Sedangkan pembentukan kata mama atau papa itu di usia 1 tahun. Jadi kalau dia sudah hampir 2 tahun, even satu kata dalam satu kalimat aja belum, kita harus concern banget. Oke, baik. Jadi cirinya tadi itu ya dokter ya. Jadi kalau misalnya dalam usia jelang 1 tahun lah harusnya sudah bisa ya dok ya. Udah. Satu kata yang paling spesifik. Ada satu lagi mungkin yang lebih gampang ya buat masyarakat mendeteksi di luar ya, gitu sana ya. mendeteksi. Di usia 1 tahun kita tuh sudah paham kata-kata anak tuh 25%. Oh, lebih banyak berarti ya? Nanti 2 tahun 50%. Jadi kalau 2 tahun kita masih apa? Wah, ini kayaknya belum oke nih bicaranya. Baik. Jadi kalau misalnya tadi saya kembali ke pernyataan di awal, apakah benar kalau speech delay ini adalah keturunan? Oh, Karena rata-rata banyak yang bilang begitu loh dokter. Tergantung penyebabnya. Jadi banyak penyebab ya? Tergantung penyebabnya. Ada penyebabnya memang karena turunan, ada yang memang karena faktor lingkungan, baik. Ada yang karena gadget, ada juga karena yang lain-lain. Jadi kalau misalnya memang karena faktor genetik ada. Tapi berapa persen dokter? Itu banyakan di penyakit-penyakit neurodevelopmental. Oke. Ya, seperti autism dan kawan-kawan itu kan juga bicaranya telat. Dan umumnya mereka karena masalah genetik gitu. Baik, jadi mungkin tapi kalau misalnya memang berarti nggak bisa disebut dong kalau misalnya anak ini speech delay karena keturunan tuh nggak bisa 100% dong ya dok. Pertama ya? kita harus jadi harus dulu penyebabnya apa. Penyebabnya apa baru kita bisa tarik. Oh ya, ini ada faktor keluarga atau enggak. Tapi memang benar ya kalau garis ayah itu akan cepat gitu ya dok ya. Maksudnya kalau ketika di garis ayah itu ada yang speech delay itu akan cepat sampai ke anaknya di bawahnya. Sama dari garis ayah ataupun garis ibu. Oh baik, jadi nggak ada perbedaan. Ya, dok, ya? Jadi memang tadi yang dokter bilang harus dicek lebih lanjut gitu ya. Harus kita mesti cari juga ya, gerilya dulu ya nih. Dulu, bagaimana nih dulunya gitu-gitu kali ya dok ya. Iya, kita cari tahu riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, sesudah lahir gimana, pernah kejang atau enggak, berat badannya naik terus apa enggak, lingkar kepalanya bagus apa enggak, jangan pendengarannya. Nanti kita cek lagi. Baik. Sekarang ini kan lagi marak tentang stunting pada anak terutama ya dok. Apakah stunting ini juga ada hubungannya dengan speech delay? Oke, itu bagus banget pertanyaannya Mbak. Jadi stunting, berat badan sulit naik nih ya. Iya. Berat badan, dokter anak tuh ayo berat badan sesuai kurva. Gizi dibagusin, targetnya apa sih? Kalau berat badannya naik bagus gitu, tinggi badannya juga naik mengikuti sesuai usia. Dan dengan tinggi badan yang sesuai usia, maka lingkar kepalanya juga akan oke, sesuai usia. Nah, lingkar kepala ini menentukan ukuran besar otak. Dan ingat 1000 hari pertama, yaitu dari masa konsepsi hingga usia 2 tahun, itu makanan yang diperoleh si bayi itu umumnya mayoritas ke otak.
Oke. Jadi kalau berat badannya aja kurang, Nutrisinya diserapnya ke otak gitu ya, iya, Dok, ya? nutrisi ke otaknya dianggap kurang. Nah, akhirnya otaknya kecil. Bisa nggak ukuran otak yang kecil ini atau nutrisi otak yang kurang ini menyebabkan speech delay atau telat bicara? Ya, Oh, jadi ada hubungannya juga ya, ada dokter, ya? hubungannya. Jadi penting Oke. stunting itu diperbaikin untuk mencegah telat bicara ke depannya. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Mama dan Papa, jadi kalau misalnya berat badan anak Anda tidak sesuai dengan usianya gitu ya, Iya. Dok ya, itu bisa mengakibatkan juga speech delay, walaupun memang harus dicek lebih dalam lagi, dicek lebih, digerilya lebih jauh lagi ya. Tapi itu salah satu penyebabnya juga gitu ya, Dok Iya. ya, kebutuhan nutrisi dan gizinya gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya, Dok, orang tuh kayak merasa kita ini udah kasih apa aja untuk anak kita, tapi kok tetap nggak bisa cepat ngomongnya seperti anak-anak seusia lainnya. Nah, sebenarnya speech delay ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Balik lagi, tergantung penyebabnya. Contoh sesimpel ini 2. Yang pertama, anaknya speech delay karena dari baby, di depan baby boxnya adalah TV. Oke. Wah, stimulasinya tuh visual, auditory full dari TV. 2 tahun belum ada kata-kata, 3 tahun cuman responnya juga dengan lagu-lagu. Dibandingkan yang memang speech delay karena masalah neurologis, masalah dari fungsi otak. Itu hasilnya akan berbeda. Yang satu bisa balik ke model anak-anak normal lainnya. Kalau stimulasi yang buruk itu dihindari lagi. Dan kemudian kita berikan stimulasi yang baik yang ditingkatkan. Tapi kalau untuk yang memang ada masalah neurologis, itu kita harus cari tahu dulu masalah neurologisnya seberat apa dan perlu ditangani. Secara khusus ya, Dok, Secara ya? khusus. Dan lebih spesifik pasti ya. Betul. Oke. Baik, dokter, aku tuh kok tertarik tadi dokter bilang ini kan ada harus dicek juga satu persatu one by one ya, per man, artinya kan dipetani lah kalau orang Jawa bilang gitu kan ya, Dok. Nah, sebenarnya dokter bisa kasih saran nggak sih ke kita atau tips bagaimana sih caranya menstimulus anak itu supaya kok kayaknya jangan sampai umur 1 tahun tuh nanti dia telat bicara gitu loh, dokter. Gimana menurut dokter? Dari baby ya. Satu yang pasti, kalau misalnya lagi hamil atau rencana punya buah hati, kita mesti banyak baca. Itu banyak baca. Baca apa? Perkembangan dari motorik halus, motorik kasar, bicara, bahasa, sama personal sosial. Kayaknya anak umur segini nih, kita harus kasih stimulus mainannya ini nih. Ajak mainnya gini. Nah, itu supaya nanti pas lahiran bisa cepet catch up-nya sama anak. Sekarang kalau yang saran-saran yang spesifik ya, yang spesifik Jadi tadi yang pertama up to date untuk dengan ilmu ya, ilmu semuanya yang mendukung dari si anak ini sebelum dia dilahirkan. Betul. Gitu ya. Jadi baca-bacaan gitu ya, Dok. Iya, hari gini kayaknya mama udah update deh, udah pada pinter-pinter. Instagram semua tuh kan udah ilmu-ilmunya udah gampang banget diambil ya. Terus yang kedua adalah pada saat anak kecil jangan belum apa-apa kita udah kasih screen time seperti TV atau YouTube dari handphone, apapun yang berbentuknya tuh screen. Karena itu sangat menarik buat anak. Tapi tidak menstimulasi sensori-sensori yang lainnya. Padahal anak di bawah usia 3 tahun, sensorinya tuh harus dipelajari dengan maksimal supaya matang. Supaya apa? Nanti di atas 2 tahun fokus. Nggak sih, Dok, kalau dibilang tidak mendukung untuk perkembangan motornya anak? Kalau dengan screen tadi. Motorik halus, motorik kasar, bicara bahasa, personal sosial. Jadi semua level dari milestone perkembangan itu sangat tidak didukung dengan adanya screen time. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya screen time itu mungkin ada positifnya juga, tapi harus dilihat juga dari sisi yang lain gitu. Boleh ya, Dok, dikasih pada saat perkembangan otak itu sudah terbentuk 70-75%. 75% itu kira-kira pada usia 2 berapa? tahun. Nah, jadi kita boleh kasih anak kita screen time nanti 2 tahun 1 jam tapi dengan pengawasan. Pengawasan tuh sambil interaksi sama orang tua. Oh, ini apa nih gitu. Tontonannya juga kita pilih. Jadi nggak benar-benar pure nggak benar-benar dikasih ke dia nonton dan pilihan tontonnya dari dia. Tapi kalau di usia di bawah 2 tahun jangan. Bolehlah 18 sampai 24 bulan, tapi video call aja. Artinya teman interaksinya itu bergerak. Jangan dia bergerak sendiri, tidak perlu respon dari si anak gitu. Iya. Gitu. Pertama nomor 2 tuh screen time. Nomor 3 adalah ajaklah anak atau stimulasi verbal sesering mungkin. Jadi misalnya punya anak ngobrol nih, gitu ya, Dok ya? Iya, mamanya kan sibuk,
masak, beres-beres, anaknya ditinggal gitu. Terus dikasih mainan, anaknya main sendiri. Nanti Tanpa ada komunikasi Tanpa ada gitu ya. komunikasi. 1-2 tahun anaknya pintar, main sendiri gitu. Diinstruksiin ini pintar, tapi ngomong nggak bisa. Kenapa? Nggak ada yang dicontoh. Sedangkan anak itu sangat butuh contoh untuk dia belajar bicara dan mengucapkan kata-kata. Jadi faktor lingkungan tuh mendukung banget ya dok. Faktor lingkungan dan juga faktor dari peran si ibu ya. Betul. Peran orang tua, peran mamanya terutama ya. Mama dan papanya. Ya Mama gitu dan ya, dok, ya. papanya. Oke baik. Berarti bisa juga dong dok kalau misalnya sebelum tidur dia diajak dia Baca buku dongeng cerita. dan sebagainya. Betul. Tapi dengan kita bukan dengerin screen time atau dengerin musik yang ada dongengnya gitu enggak ya dok. Tapi kita yang cerita sendiri. Mungkin begitu ya dokter ya. Betul. Tapi anak udah mengerti ya dok ya. Di usia-usia segitu. Iya, udah dari kecil, dari baby kasih aja. Dia akan dapat sedikit-sedikit gitu. Karena Nangkep kayak ya, berarti ya. nangkep. Dia kasih TV sejak baby juga dia paham. Jadinya ya nggak pinter tapi nantinya. Iya sih. Sama satu lagi, kalau kita stimulasi anak pada saat dia nunjuk atau dia narik tangan papa, narik tangan mama untuk minta, jangan langsung dikasih. Oh, kenapa tuh dokter? Kalau langsung Menarik nih. dikasih, dia nggak terbiasa untuk belajar bicara, mengungkapkan keinginannya. Jadi harus bagaimana? Harus dicontohkan arti kata itu. Misalnya dia mau susu, susu diulang sampai 2-3 kali. Oke, nggak masalah kalau anaknya itu nggak mau ikutin. Iya, misalnya begitu. Karena anaknya suka mana? Gitu ya. Ya, paling nanti runsing kan dia marah gitu. Tapi kalau udah 2-3 kali dicontohin dan dia nggak mau ikutin, ya udah kasih aja. Oke. Tapi minimal dia tahu ini itu susu, ini itu makan, ini itu mainan, ini balon, ini bola gitu. Supaya melatih dia untuk nanti kalau udah siap dia membentuk kata itu dari mulutnya sendiri. Jadi juga mengajak dia untuk menirukan suara kita atau kata-kata yang dia mau. Gitu ya, dokter, menggunakan sensori visual sama auditori. Satu lagi boleh ya? Boleh. 10 juga boleh kok dokter. Ini time-nya dokter lah. Satu lagi, biasakan anak untuk sering ketemu teman seumuran. Oh, baik. Itu penting banget. Supaya mereka bisa berinteraksi dan komunikasi ya. Bahasa babynya tuh beda ya sama kita bahasa orang dewasa. Kadang ini kita yang orang dewasa di rumah kita tahu dia maunya apa. Dia belum ngomong kita udah kasih. Iya. Tapi kalau dia ketemu temennya, dia kepaksa kan ngoceh. Dan temennya masih belum ngerti juga gitu. Akhirnya dia jadi berantem nggak apa-apa gitu ya. Jadi makin banyak ngocehnya. Dan kadang-kadang bahasa baby tuh lebih ngerti si temennya daripada kita orang dewasa. Lebih mereka tahu lebih sendiri. Pinter gitu ya. Instingnya jalan gitu. Jalan. Jadi jangan dikekep gitu di rumah. Karena nanti nggak lancar bicaranya. Baik, dokter, aku tertarik tadi yang misalnya untuk speech delay, tapi yang mengarah ke, mohon maaf ya dok, autism gitu ya. Itu ada ciri khususnya nggak sih dok? Karena kan memang saat ini memang angkanya katanya menurun untuk angka-angka anak-anak yang autism, tapi kita kan tetap harus waspada gitu ya dok. Mungkin mama papa di rumah dan juga sobat WK di rumah perlu nih, kira-kira speech delay anak saya ini membahayakan atau cenderung mengarah ke autism atau memang benar faktor genetik yang tadi itu gitu dokter. Silakan. Untuk autism memang kasusnya tidak sebanyak yang kurang stimulasi ya. Yang sering ditemui zaman now ini kurang stimulasi. Tapi autism tuh punya 3 gejala utama. Misalnya apa dok? Yang paling kelihatan, jadi kayak misalnya ibaratnya kayak saya bukan dokter, kayaknya anak ini udah cenderung mengarah ke sana deh, gitu loh. Nah, bahkan sekarang autism itu sering bias dengan gangguan kurang stimulasi. Cuman harus ada 3 nih. Ada 3 kriteria mayor yang wajib ya benar ya. Dimiliki oleh seorang anak autism. Yang pertama adalah gangguan interaksi. Jadi dia itu tidak menyadari bahwa dia adalah bagian dari komunitas. Jadi sendiri ya? Sesimpel dia tidak menyadari ini mama, ini papa, ini nenek, itu enggak. Ada temennya juga dia nggak sadar. Jadi dia merasa sendiri di situ. Ya cuma aku aja yang ada cuma aku gitu aja. Ya? Papanya pergi dia cuek, papanya datang pulang dari kantor juga dia cuek gitu. Nah itu penting karena anak umumnya orang tua datang pasti senang atau marah atau nggak seneng gitu. Jadi ada interaksinya. Terus yang kedua adalah gangguan bicara. Nah gangguan bicara ini yang sering overlap dengan kurang stimulasi. Ya memang karena dia kata-kata yang diucapkan tuh sedikit banget, bahkan hampir tidak ada. Oh baik. Nah yang ketiga adanya perilaku autistik. Nah ini agak beda nih dari anak-anak umumnya. Tapi bukan berarti
anak-anak lainnya tidak mengalami atau tidak melakukan perilaku autistik ini, autistic behavior. Mungkin mengalami, tapi jumlahnya tidak sebanyak anak autism. Kayak flapping, clapping, jumping, yang gerakan berulang-ulang yang kayaknya kok bisa ya dia ngelakuin itu terusan gitu. Dan cukup lama durasinya gitu ya, Dok, ya. Tanpa ada stimulus yang menyenangkan buat dia. Jadi kadang itu hanya untuk menenangkan dia. Jadi kalau ada 3 itu, kita mulai consider nih apakah ini autism salah satunya. Oke, baik. Jadi tadi cirinya sudah disebutkan oleh Dokter Tiffany ya, Bapak dan Ibu. Jadi supaya kita lebih aware, supaya kita lebih care ke anak kita gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau gejala speech delay sendiri dia sebelum 1 tahun tuh juga harus sudah waspada. Tapi ini harus lebih waspada kalau ada ciri-ciri yang tadi dokter sebutkan 3 tadi yang utama gitu ya, dokter ya. Nah, kemudian gini, Dok. Kalau nih misalnya nih kita sudah terlanjur tahu nih anak sudah di atas usia 1 tahun gitu ya. Dia mengalami speech delay seperti yang tadi dokter cirikan. Itu harus bagaimana? Dan apakah di rumah sakit Karolo Sumarekon Serpong ada satu penanganan khusus misalnya kayak terapi atau apa, itu boleh nggak sih, Dok? Di-spill lah, kayaknya nanti akan terapinya itu seperti apa sih, atau akan diapain sih si anak ini gitu loh, atau mungkin diperbaiki dulu mengenai nutrisi dan gizinya dia, gimana, dokter? Oke. Kalau anak di atas 1 tahun mungkin ibunya baru notice ya belum ada kata-kata ya gitu ya. Kok anak tetangga ya, kok gitu udah ya? lancar gitu ya. Ya betul, yang pasti lihat dulu lingkungannya, di lingkungannya gimana. Jangan-jangan satu rumah semua diem-diem baik ya. Oh iya. Dia niru dari siapa dong ngomongnya. Terus nggak pernah keluar rumah, mungkin takut kotor gitu ya. Wah ya. Atau mungkin nggak ada teman satu bayanya, bisa jadi kan, Di tetangganya udah pada gede-gede. Iya, benar-benar. Waduh, terus belum masuk komunitas anak-anak PAUD juga gitu kan. Terus jangan TV nyala terus. Nah, itu harus bener-benerin tuh. Tapi kalau di atas 1 tahun, kita masih periksa ke dokter. Ini speech delay-nya memang speech delay murni, emang gangguan bahasa ekspresif murni, atau ada penyebab yang lainnya. Penyebab lainnya misalnya apa? Salah satunya autism. Oh, yang tadi dokter bilang. Ada juga yang lain, misalnya gangguan pendengaran. Karena anak dengan gangguan pendengaran pun dia sulit untuk membentuk kata-kata. Karena dia tidak mendengar kan kata-kata yang jelas. Benar, dia hanya melihat bentuk bibir. Bibir ya. Bagus kalau di rumahnya banyak orang yang berbicara, tapi kalau lebih nggak mendengar, ya udahlah. Dari mana ya? Gitu. Nah, lebih kasihan lagi. Lebih kasihan lagi gitu. Jadi kontrol ke dokter, nanti diukur tuh berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala. Lingkar kepala kita mau nyingkirin. Ini ada faktor dari otak atau enggak gitu. Nanti setelah tahu penyebabnya, kita akan memberikan terapi sesuai penyebabnya. Apakah kita harus pemeriksaan neurologis lanjutan atau nutrisi ke nutrisi anak ya, atau langsung butuh terapi. Nah, terapinya juga dibagi. Anak ini nggak mau bicara saat ini, tapi fokus nggak. Jangan-jangan dia dipanggil aja, misalnya Aryo ya, Aryo, diam aja gitu ya. Nggak nengok, asik aja dia. 10 kali dipanggil nggak nengok. Wah, respon panggilan juga belum ada. Terus dipanggil, Aryo, nengok sih sesekali, tapi langsung buang muka gitu ya? lagi. Itu bahaya juga. Dia nggak merhatiin kita kan. Atensinya juga minimal. Kalau yang kayak gitu, kita belum bisa langsung terapi bicara. Oh, baik. Jadi apa itu? Kita langsung memberikan terapi sensori integrasi. Kita nilai sensori profilnya. Jangan-jangan anak ini untuk sensori-sensor yang lainnya belum matang, sehingga fokus dan respon panggilannya juga minimal. Makanya dia gerak terus, kayaknya nggak kayak anak-anak lain bisa duduk diem ya gitu, ngikutin instruksinya. Ini paham instruksi juga masih minimal gitu. Wah, ini terapinya sensori integrasi dulu. Sampai nanti semua 7 sensorinya matang, dia bisa duduk tenang minimal 20 menit, ngikutin instruksi one on one, kita bisa lanjut. 20 menit itu buat anak lama loh, Dok. Iya benar. Dan usianya ya, mestinya itu 1 tahun itu bisa 3 menit loh atensinya. Oh, baik. Tinggal dikali 3 menit aja sebenarnya. Nah, jadi kalau udah mulai pinter tuh, udah bisa duduk, dengerin orang, kita lanjut ke terapi bicara. Di terapi bicara ini kita utamain fokus satu, fungsi oromotornya. Jadi bagaimana dia ekspresi wajah gitu ya? Ini motorik, jadi gerakan dari bibir, lidah, gigi, rahang untuk membentukkan kata-kata. Bisa massage, bisa meniup, menyedot gitu. Oh, itu seperti itu ya? Seperti itu. Itu berarti bisa dilakukan di rumah dong ya, Dok ya? Nanti untuk Bapak dan Ibu itu boleh dilakukan di rumah, gitu harus ya? rutin malahan. Itu PR dari terapisnya supaya perkembangan cepat. Sama yang kedua adalah melatih, kalau fokusnya udah bagus ya, pembentukan suku kata dan kata-kata baru.
Targetnya adalah mengejar milestone. Yang tadi ya dok ya. Oke, baik. Baik Sobat WK, penjelasannya itu udah yang terang ya. Kita jadi tahu nih. Jadi tadi yang seperti yang tadi saya bilang itu hoax atau fakta, ternyata dokter udah patahkan beberapa ya dok ya. Yang dibilang tadi itu adalah faktor keturunan. Bisa, tapi kemudiannya kecil banget gitu ya dok. Tapi kecil. Jadi nggak selalu kalau speech delay itu adalah faktor keturunan gitu ya dok ya. Boleh saya bilang gitu ya. Oke, baik. Nah kemudian hubungannya dengan stunting ada ternyata ya dok ya, lagi-lagi stunting tuh aduh emang harus diatasi gitu kan ya. Jadi jangan sampailah kekurangan nutrisi nanti jadinya akhirnya menyebabkan lain-lain kan banyak ya dok ya. Stunting itu kan nggak cuma nanti berat badannya kurang atau tingginya kurang, bahkan sampai ke speed delay yang lebih parah lagi. Betul gitu ya sekali. dokter ya. Baik, sebelum kami tutup, dokter boleh nggak kalau misalnya kami itu diberikan satu kesimpulan bahwa juga ajakan untuk mom harus seperti apa sih untuk memperhatikan anak-anak yang mungkin mengalami speech delay di rumah. Silakan dokter. Oke, jadi untuk para mama-mama di rumah yang sudah jadi mama atau yang sebentar lagi jadi mama, pesan saya satu, update sama ilmu perkembangan anak dari motorik kasar sampai bicara bahasa. Nanti sesudah anaknya lahir, stimulasi itu harus diberikan sejak awal, jangan sampai telat. Dan terus perhatikan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Jadi jangan lupa kontrol ke DSA-nya rutin. Nanti kalau misalnya dirasa perlu untuk kontrol ke dokter tumbuh kembang untuk pertimbangan speech delay, jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Tiffany untuk kehadirannya dan kita ketemu lagi nanti di sesi yang akan datang gitu ya dok. Baik, Sobat WK, terima kasih untuk menyimak kami pada hari ini dan nantikan lagi untuk Sapa Dokter selanjutnya. Kita akan ketemu dengan dokter siapa, nanti kita spill ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.